Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Nayang Roma. Ya, baik, sebelum kita memulai agenda diskusi dari hasil observasi yang kalian semua lakukan di SMK maupun di SMK ya, terkait bagaimana implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar, mari kita buka untuk agenda kita hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan mulai dari kelompok pertama ya, yaitu ada dari Kaila. Kaila sudah hadir, Kaila? Hadir, Ibu. Kemudian ada ya Nacha. Hadir, Bu. Ya, ada Nayobi. Hadir, Bu. Ya, Roma. Ya, Hadir, sama Bu. Jahra. Ya, baik. Ya, Bu. Dan Jahra. Ya. Nah, hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok dari Roma dan teman-teman itu adalah bagaimana implementasi pelaksanaan dari kurikulum Merdeka di SMKN 48 Jakarta Timur ya. Nah, itu yang dekat dengan perguruan tinggi kita, dan juga itu adalah salah satu tempat dari mahasiswa angkatan 2020 dan biasanya angkatan sebelumnya juga untuk melaksanakan PKP. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Roma dan teman-teman untuk menjelaskan bagaimana sepak terjang yang sudah dilakukan oleh SMKN 48 Jakarta selama 22 tahun ya pelaksanaan dari kurikulum Merdeka. Ya. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Ati Sumiati SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami di SMK Negeri 48 Jakarta. Sebelum membahas hasil presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Roma Oktaviani MIPA, dilanjut dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kaila Syahda Rahmania. Perkenalkan, nama saya Nacha Dewi Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nabila Syawal. Perkenalkan, saya Zahra Aulia. Baik, selanjutnya ini ada panduan kami saat menjalankan observasi. Terdapat profil sekolah, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, silabus, perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013, pedoman mata pelajaran, analisis SKL, KIKD, beban belajar, dan peminatan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengenalkan tentang Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta. Nama SMK Negeri 48 Jakarta beralamat di Jalan Raden Inten 2 nomor 3, RT 8 RW 14, Klender, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Tahun berdiri SMK 48 ini 1962. Jumlah pendidiknya ada 57 pendidik dan jumlah tendiknya itu ada 17 tendik. Jurusan yang terdapat di SMK Negeri 48 Jakarta ini ada AKL, OTKP, BDP, MM, dan PSPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase kurikulum Merdeka. Jadi, terdapat beberapa fase kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada fase fondasi untuk prasekolah taman kanak-kanak. Yang kedua itu ada fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.
Yang ketiga itu ada fase B untuk kelas 3 dan kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Fase D untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP atau MT. Fase E untuk kelas 10 SMA, SMK atau MA. Dan yang terakhir itu ada fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA, SMK atau MA. Boleh di next. Selanjutnya itu ada kerangka dasar. Jadi salah satu kerangka dasar kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini, SMK Negeri 48 Jakarta setiap tahunnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi setiap kelas akan dibagi per kelompok dan memuat semua mata pelajaran yang dipelajari di fase E kecuali dasar program keahlian. Kelompok mata pelajaran itu ada dua, yaitu umum dan kejuruan. Umum adalah fase E kecuali muatan lokal, sedangkan kejuruan itu berfungsi untuk membentuk murid agar memiliki kompetensi sesuai perkembangan dunia kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Next. Selanjutnya itu ada struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana struktur kurikulum SMK itu terdiri atas dua fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Struktur kurikulum untuk SMK itu terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% total JP per tahun. Jadi kurikulum Merdeka itu tidak menentukan di konsentrasi itu apa, jadi sekolah yang menentukan. Misalnya di fase E dasar program keahlian, fase F itu konsentrasi, lalu mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris masuk ke kejuruan. Jadi pada saat guru tersebut mengajar akan mengacu pada konsentrasi keahlian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah silabus. Nah, di silabus itu merupakan perangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis yang memuat garis-garis besar mengenai mata pembelajaran secara tematik. Nah, silabus itu memiliki arti lainnya, yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang memiliki arti yang sama. Lalu untuk silabus atau RPTC sendiri itu dipakai pada kurikulum 2013, sedangkan pada kurikulum Merdeka saat ini dinamakan dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran, yang dimana isi, komponen, dan pengertiannya itu memiliki arti yang sama. Boleh di next. Oke, untuk pedoman mata pembelajaran. Nah, pedoman mata pelajaran ini biasanya dikaitkan pada penunjang yang dilakukan pada saat pembelajaran dilakukan, seperti buku paket atau LKS. Nah, sedangkan di sekolah ini, itu siswa dituntut untuk lebih aktif mencari sumber pembelajaran lainnya, yang dimana agar siswa tersebut menjadi lebih bebas, sehingga dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, ataupun hal lainnya yang menunjang pembelajaran siswa tersebut. Boleh di next. Oke, di sini ada analisis SKL, KI, dan KD. Nah, SKL sendiri itu merupakan kriteria mengenai kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk KI dan KD sendiri itu memiliki pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang digunakan pada kurikulum 2013. Sedangkan sebutan KI dan KD untuk kurikulum Merdeka saat ini itu disebut dengan capaian pembelajaran, yang dimana sebenarnya artinya sama, namun lebih dikonsentrasikan. Boleh di next. Untuk selanjutnya untuk selanjutnya ada beban belajar dan peminatan. Nah, beban belajar di SMK 48 ini sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah, seperti berapa lama jam pelajaran tersebut dilakukan. Untuk jenjang SMK sendiri, 1 jam pelajarannya itu berdurasi 45 menit. Dan untuk peminatan di sekolah ini untuk BDP itu sudah ada, namun untuk konsentrasi lain masih ditunjukkan di P5, seperti kayak muatan lokal, kesenian Betawi, makanan Betawi, adat istiadat. Nah, ini tuh juga bukan dipilih, tapi disesuaikan dengan minat siswa dan juga kemampuan guru yang ada di sekolah. Ini dipilih berdasarkan kemampuan guru di sekolah karena kurang memadai apabila ingin mempelajari, seperti misalnya ada minat siswa terhadap suatu kebudayaan tertentu, tetapi guru yang ada di
di sekolah ini nggak punya kemampuan tersebut, jadi tidak akan terlaksana. Makanya harus disesuaikan juga dengan kemampuan guru yang ada di sekolah. Terus SMK 48 ini pada program SMK 3 tahun ya, jadi mata pelajaran kejuruannya akan dipelajari pada kelas 11 sampai kelas 12. Boleh next slide. Nah, kelebihan kurikulum Merdeka dibanding kurikulum 2013, jadi di sekolah ini untuk mewujudkan P5 biasanya ada event kayak Market Day atau unjuk bakat gitu. Nah, dari sini siswa jadi terasah kekreativitasannya, dan juga dari unjuk bakat ini potensinya jadi bisa lebih tergali dan terasah juga. Terus juga dari kegiatan ini ngebuat siswa itu jadi lebih aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang keempat, ada menjadi mandiri. Nah, di kurikulum ini guru tuh nggak memfokuskan pada satu sumber buku atau pedoman belajarnya. Jadi ketika siswa bingung terhadap satu mata pelajaran gitu, nah dia jadi bisa lebih mandiri untuk mencari sumber mata pelajaran yang masih belum dimengerti tadi. Nah, yang terakhir juga menjadi profil Pancasila, yaitu iman dan takwa, berkebinekaan, kemandirian, gotong royong, dan juga kritis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada perbedaan yang signifikan akan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum 2013 ini mata pelajaran seperti matematika dan bahasa Inggris ada di kelompok mapel A. Maksudnya itu jadi mata pelajaran bahasa Inggris, matematika itu tidak ada berhubungannya dengan jurusan yang mereka ambil. Contoh misalkan akuntansi. Nah, bahasa Inggrisnya itu masih bahasa Inggris yang dasar, bukan yang menyangkut tentang akuntansi. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum Merdeka. Kalau yang di kurikulum Merdeka ini dikelompokkan mapel produktif. Contohnya itu mata pelajaran bahasa Inggris atau matematika harus sesuai dengan konsentrasi jurusan dan mengarah kepada hal itu. Jadi sebagai contohnya itu di pelajaran matematika di pelajaran bahasa Inggris menggunakan adanya contoh-contoh tentang jurusan di akuntansi tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya, apakah komponen-komponen kurikulum Merdeka di atas itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik, dan bagaimana jawabannya? Nah, jawabannya itu sudah sesuai. Kenapa? Karena sudah mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di kurikulum Merdeka ini, peserta didik itu dituntut harus cerdas, mampu mengembangkan dirinya, dan untuk mencapai itu, peserta didik harus berusaha belajar, harus berusaha untuk aktif dalam pembelajaran. Boleh next? Roma next. Lagi. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT untuk kurikulum Merdeka di SMKN 48 Jakarta. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, di sini kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pada bakat dan minat para siswanya. Juga siswa menjadi lebih mandiri dan kreatif karena mereka akan dituntut untuk mencari materi pelajaran sendiri yang akan dipelajarinya. Lalu ada weakness atau kelemahan. Nah, banyak siswa kurang memahami satu pelajaran atau beberapa dengan baik karena siswa mencari penjelasan sendiri tanpa adanya bimbingan. Nah, karena proyek di kurikulum Merdeka ini banyak, jadi biaya yang dikeluarkan itu pasti banyak. Lalu ada opportunity atau peluang. Nah, karena menekankan pada minat dan bakat siswa, jadi siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya yang dimiliki sesuai dengan hal yang disukainya. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, pelaksanaan yang kurang merata atau kesulitan dalam melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan P5. Lalu yang terakhir, jika tidak mempersiapkan secara baik terkait proyek P5, maka tidak akan berjalan baik pula kurikulum tersebut. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Ini ada gambaran atau dokumentasi saat kami menjalankan observasi di SMK Negeri 48 Jakarta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk kelompok yang pertama tadi ya, hasil observasinya dari SMK 48 ya. Sudah sangat bagus ya. Nanti untuk selanjutnya akan kita evaluasi secara bersama-sama ya.